Rumah takut, karena dari panic attack jadi agorafobia, takut keluar rumah. Jadi ketika nyari rumah ini kan rumah ketemu 2010, tanahnya. Sebelum nyari ini, itu nanyanya adalah, kalau beli rumah sini, rumah sakit deket nggak ya? Karena serangan beberapa kali itu di mall, masuk jalan-jalan, Paniknya tuh. keluar kursi roda ke rumah sakit, gitu. Di gym pernah ambruk, nggak ada orang, di locker sendirian, sejaman lebih gitu, sampai ada personal trainer masuk, ngasih saya minuman air gula gitu waktu itu. Nah, tetapi sekarang, ngelihat ke belakang, itu saya jadi berterima kasih ke Tuhan bahwa itu terjadi sehingga saya bisa punya ilmunya semuanya untuk ngurusin otak ini tadi. Di dalam harian saya tuh nggak pernah bad mood, nggak pernah bad mood. Kalau ditanya kenapa bisa nggak bad mood sama sekali, lah panic attack aja bisa. Panic attack itu rasanya kayak tajam banget begini loh. Lah bad mood itu kan cuma smooth aja, ya gampang lah kalau itu. Jadi beresin bad mood jauh lebih mudah daripada beresin panic attack. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Nah, gini Ko Denny, kadang kan kita itu melihat teman-teman yang masih stagnan di bawah gitu kan, merasa bahwa kayaknya orang yang paling menderita di dunia ini aku deh gitu. Aduh, ini gimana tuh kalau ketemu teman-teman yang seperti ini, nasihat wejangan dari Ko Denny gimana? Anda enak banget kalau misalkan bisa kayak begitu, karena saya aja ketika saya sekarang sharing, ini loh, cari duit itu gampang dan sebagainya, saya selalu diolok-olok orang. Diolok-oloknya apa? Enak dan lu lahirnya udah kaya. Berarti teman-teman kalau dari titik nol, enak dong, lahirnya dari udah di titik nol, jadi begitu nanti sukses, tinggal cerita kan, dulu gua nol. Padahal saya juga bukan lahir kaya sih, tapi orang berasumsi seperti itu gitu. I think tinggal seberapa mau Anda untuk fight sih, menurut saya. Karena lahir miskin itu di luar kontrol. Tapi mati miskin itu salah Anda kan gitu. Salah kita gitu. Salah kita. Everything, semuanya adalah pilihan buat saya. Tidak memilih pun itu adalah sebuah pilihan. Gitu. Jadi kalau misalkan sekarang disuruh nontonin, Anda paling ini nih teman-teman, misalkan Anda bener-bener lagi super paling terpuruk deh di dunia ini, nomor 1 dari bawah deh misalkan gini, tapi masih bisa nonton channel-channel kayak begini. Nah, sekarang permintaan saya adalah 24 jam ke depan tonton semua channel-channel yang membahas tentang bagaimana dari 0 ke goal Anda. Mau ke 100 juta, mau ke 1 miliar. 24 jam aja. Lihat semuanya. Semuanya juga pernah merasa bahwa dirinya paling jelek kok, paling susah kok. Tapi mereka berhasil survive. Nah, sama kemarin yang orang-orang yang punya utang itu. Saya bilang gini, jangan kesana kemari nemuin orang terus ngemis-ngemis. Karena vibrasinya nggak sama, kita semua akan menghindar. Kita semua nggak mau dibodohin. Istilahnya lu nggak bisa bayar sana, terus mau ngutang aku, terus bayar akunya gimana? Iya kan? Kita nggak bakal mau. Nah, PR Anda adalah menemukan teman-teman semua yang sudah lolos dari hutangnya. Dulu punya utang, tapi sekarang udah nggak. Temuin teman-teman itu, 10 orang deh, temuin begitu, tanyain, lu dulu lunasnya pakai cara apa? At least you do something. Nah, believe it or not, apapun yang Anda butuhkan saat ini, duit lah ya, kebanyakan di sini kan duit gitu ya, itu ada di orang lain. Jadi kalau Anda mau duit, jangan malah menutup diri nggak ketemu orang lain, atau malah ngusir orang lain dengan ngemis. Ngemis itu ngusir. Karena orang akan menghindar. Kalau aku kasih, pasti duitnya hilang, gitu kan. Nah udah, itu Anda bikin masalah gitu. Jadi ingat ya konsepnya bahwa apapun yang Anda inginkan di hidup ini itu dimiliki oleh orang lain. Itu dulu. Sehingga kalau misalnya Anda mau butuh sesuatu, Anda butuh orang lain. Nah, maka PR Anda sekarang adalah tiap hari, ini kan ada sosial media nih, tiap hari ngobrol sama banyak orang. Nah, ngobrolnya apa? Apa yang jadi skill Anda? Sehingga Anda bisa ngebantuin mereka. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Lakuin itu. 5 orang setiap hari. Ini sesuatu yang di Dan Martel Coaching diharuskan, dilakukan setiap hari, nggak boleh dinego. Ini, jadi baca buku, kemudian ngontak orang, kemudian show your work. Jadi kalau kita lagi ngapain, kita lagi belajar, kita lagi baca buku, kita lagi ketemu klien itu, tunjukin ke sosial media.
Jadi yang jangan bilang kayak hidupku nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau Anda kontak orang, itu tunjukin ke orang lain gitu. Aku lagi berusaha membantu si A untuk ini karena aku lagi apa gitu. It's okay gitu. Ini adalah beberapa yang non-negotiable by Dan Martell gitu. Termasuk salah satunya olahraga lah kemudian itu. Tapi dia harus baca buku itu minimal 10 halaman every day gitu. Jadi itu harus dilakukan. Kalau misalkan Anda benar-benar lagi berada di posisi yang paling bawah gitu. Nggak boleh nego. Kalau itu nego, ya nasibmu salahmu. Iya. Minimal meskipun nggak terlalu suka baca buku tadi deh ya, circle pertemanannya di media sosial itu sesuatu yang membangun terus-menerus. Sehingga kita baru pegang HP, buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook, selalu muncul, ya kan? Audio money magnet, brain boost money magnet, Denny gitu. Kan selalu gitu. Kalau aku lihat handphoneku kan setiap lihat media sosial selalu gitu kok. Iya. Pokoknya kalau nggak berita sesuatu yang pokoknya aku senangi gitu kan, dan itu sangat membantu sih. Kita sering mendapatkan insight dari video-video pendek itu. Iya. Jangan dangdutan terus gitu kan. Kalau lagi ini, ya atau lagi apalagi dengerin curhatan orang. Iya. Kayaknya jadi senasib semuanya. Nggak membantu malah. Ya itulah. Oke. Nah, cuman kan hal-hal seperti itu butuh yang namanya kedisiplinan ya, Ko Denny ya. Ko Denny bisa memiliki bisnis dengan nilai miliaran meskipun hanya memulai dengan modal 2,5 juta. Seingat ya. Itu kalau nggak ada kedisiplinan, nggak bisa dong merdeka sampai di level ini gitu. Iya. Anak-anak yang sekarang misalnya dia bisa juara karate tingkat nasional, tingkat internasional segala macem, tetap awalnya adalah kedisiplinan itu sendiri, latihan terus. Baru kemudian bisa merdeka. Iya. Nah cuman kan kadang kita udahlah, aku pengennya manifestasi aja, tapi lupa sama kedisiplinan, lupa sama latihan, skill setnya dilupakan. Itu gimana kok? Jangan pakai willpower. I think willpower pasti akan ada habisnya, ada bensinnya. Jadi ini tuh sebuah sistem yang kita tinggal ngikutin sistemnya aja, dijadwalin aja di schedule-nya. Oke. Hari ini ngapain gitu. Jadi nggak pakai kayak aku niat nih baru aku ngelakuin. Kalau kita terbiasa harus niat dulu baru ngelakuin, itu akan ada bensinnya, habis, willpower tuh habis, kayak orang diet lah. Kalau diet itu dijadiin sesuatu yang aku harus dietnya, harus turunin berat badan nih gitu kan, itu sebulan sampai 3 bulan habis itu berhenti. Tetapi kalau misalkan sudah dijadiin sebuah bukan sebuah habit, tapi dari jadwal dulu. Kalau dari jadwal dulu, baru nanti setelah dilakukan berkali-kali jadi habit. Gitu. Jadi masukin aja schedule. Makannya begini. Saya udah makan bersih begini udah berapa tahun? 2 tahun lebih kali ya. Pros merah gitu kan. Oke. Gitu. Jadi jadwalin aja. Nah, sekarang berarti kalau kayak gini, practical tipsnya adalah untuk mendesain Anda versi baru. Ini Anda versi lama terpuruk nih, Anda versi barunya sukses nih. Di breakdown dulu. Kira-kira daily activity-nya, hariannya itu ngapain aja untuk yang dilakukan si A, si B. Si A, Anda adalah orang yang sekarang lagi terpuruk. Si B adalah versi Anda yang sedang sukses banget. Yang mungkin sudah punya income-nya udah miliaran gitu. Nah, orang kayak begini, itu ngelakuin apa saja. Gitu, di breakdown. Sehingga Anda akan tahu sekarang, oke, untuk nyampe ke sini berarti saya misalkan mau turunin berat badan, nge-gym 5 kali seminggu misalnya, makannya harus begini-begini, di breakdown gitu. Sehingga nanti ketika ini dilakukan, mau nggak mau ini tercapai. Ya kan, kalau kita udah makannya bersih, kemudian olahraga 5 kali seminggu, lakuin ini aja, ini tercapai. Jadi yang dipikirin bukan yang ininya, tetapi ininya di actionnya tiap hari, di schedulein, terus dilakukan. Gitu stepnya. Jadi itu practical tips dari Ko Denny gitu ya, supaya kemudian selaras gitu antara keinginan dengan action kita apa gitu ya. Sama kayak ini misalnya kemarin itu ada yang balik lagi ke hutang kan. Money market banyak banget yang ngomongin tentang utang gitu kan. Mereka nggak tahu mau lunasin utangnya pakai cara apa? Nanya di luar sana selalu dijawab, ya lu mesti kerja gitu kan. Nah, ketika kemarin saya nanya, oke, kamu cari kerja nih, oke, kerjaan apa yang kamu cari? Apapun saya kerjainin. Nah, ini jawabannya nggak masuk akal buat saya. Ini jawaban yang ngawur banget, dan itu kenapa alasan utangnya nggak lunas-lunas. Contoh, kita lagi di Malang nih ceritanya. Kalau kita mau ke Singapura, kalau ditanya, naik apa ke Singapura? Kamu nggak akan bisa bilang bahwa saya naik sepeda aja, pelan-pelan asal pelakon, nggak bisa gitu kan, seperti itu. Naik sepeda ke Singapura ya, lu tenggelam lah, itu kan lama banget. Kan kita naik pesawat gitu. Nah, maka ketika Anda bilang saya punya utang nih, Dan, 10 juta, 50 juta dan seterusnya, terus Anda bilang kerja apa saja, kalau Anda kerja nyapu, gaji Anda cukup buat makan, yes.
tapi nggak bakal bisa lunas itu utang. Jadi sebenarnya mesti di breakdown dulu. Kerjaan itu apa saja. Nah, skill critical thinking untuk nge-breakdown ini semua, kebanyakan orang masih kurang. Nanya ChatGPT kalau saya bilang. Tanya aja, saya punya utang 50 juta nih. Kerjaan sekarang saya ini. Saya cuma waitress misalkan di sebuah restoran. Saya mau melakukan kerja sampingan di luar jam kerja saya, sehingga saya bisa melunasin hutang ini dalam waktu 2 tahun. Misalnya kayak begitu. Sehingga 50 juta ini 2 tahun selesai. Terserah ya, setahun boleh, 2 tahun terserah Anda. Nah, pekerjaan apa saja yang bisa saya lakukan yang Anda tulis kriterianya. Saya mau kerjanya di rumah, karena saya punya anak kecil yang harus saya urusin. Nah, itu ketik semuanya. Nanti akan muncul kerjaan-kerjaannya. Nah, barulah ketika Anda mencari pekerjaan tambahan, Anda bisa nyebutin salah satu seperti tadi. Misalnya jadi affiliate-nya Ngaji Roso misalnya. Bisa aja kan? Itu salah satu kerjaan yang Anda bisa lakukan di rumah. Anda yang penting bisa jualan, dapat komisi. Nah, itu salah satunya. Tapi Anda tahu, bukan bilang kerja, ya yang penting kerja dan yang penting dapat duit. Nggak bisa. Yang penting gerak keluar rumah. Nggak nyampe tuh Singapura. Gitu sih, kalau menurut saya. Jadi, be spesifik. Ngawang kebanyakan. Oke. Nah, tapi kadang teman-teman itu kadang berpikir gini juga kok. Aku kalau misalnya mau maju di bisnis tertentu, usaha tertentu, harus gandeng banyak orang dan lain sebagainya gitu. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit loh mereka yang berjuang sendiri dengan cara mereka sendiri gitu ya untuk meraih mimpi mereka sendiri itu terwujud gitu. Aku sendiri dulu. Nah, gitu kan. Iya. Nggak harus kemudian harus oh iya. Iya, seiring itu growth kan. Jadi kita belajar sambil ngelakuin, action sambil belajar. Action pasti nabrak loh. Nggak, yang bilang nggak, aku nggak mau gagal, pasti gagal. Iya. Berapa banyak dari kita yang bisnis terus ini kan pasti nabrak gitu. Gak pernah ditipu, sering lah ditipu orang dulu waktu belum ngerti itu kan ini itu gitu. Dan sekarang tools untuk kemudian berkarya lewat sosial media itu mudah banget ya. Kok Denny bahkan sering ya bikin berbagai macam itu kan produk-produk untuk kemudian teman-teman kalau pengen buat e-book gak selesai-selesai dan lain-lain gitu ya. Course-nya banyak banget gitu. Tinggal mau atau enggak gitu. Tinggal mau apa enggak. Nah, tinggal mau atau enggak, ternyata problem dari banyak teman-teman ini adalah either mindset atau luka batin keuangan yang mengatakan bahwa aku harus dapat dulu baru aku keluar. Jadi nggak mau kalau misalkan aku keluar dulu, habis itu aku dapat. Itu nggak mau. Saya bayar Dan Martel itu hampir 50 juta hanya untuk 2 bulan coaching aja, gitu. Hampir 48, $3.000 kali 16 something ya. Hampir 17 ya sekarang ya. Nah itu intinya 48 juta lah. Gitu. 16.200 sekarang. Ya, hampir 50 juta lah. Nah, artinya adalah saya willing untuk keluar dulu. Yang penting saya dapat. Itu saya nggak pernah mikir. Pokoknya saya investasi ke otak karena saya tahu cara pakai otak saya. Saya sering bilang banyak orang tidak mau berinvestasi ke sesuatu yang jarang dipakai. Iya. Nah, ya jadi intinya adalah banyak sekali orang punya luka batin bahwa aku nggak mau keluar duit duluan kalau aku belum dapetin something. Itu berarti kalau Anda nyadar itu ada di dalam diri Anda, cek ke belakang deh. Itu berarti luka batin keuangan, Koy. Bisa jadi luka batin, iya. Bisa jadi luka batin. Karena mungkin pernah ketipu. Udah bayar, dia percaya nih, udah bayar, habis itu ditipu. Iya. Nah, habis itu digeneralisasi. Bahwa nggak boleh namanya keluar duluan. Aku harus dapat duluan dong, biar nggak ditipu. Nah, berarti ditipu tadi, mungkin udah jadi trauma masa lalu. Dan belum rilis. Nah, itu dirilis aja. Gitu sih. Karena kalau enggak, itu yang apa ya istilahnya ya? Anda mau injak gas itu remnya gitu, diinjak bareng. Jadi kayaknya nggak bisa lari gitu mobilnya. Itu yang terjadi. Money alergi. Makanya itu luka-luka batin keuangan seperti itu harus diberesin. Ada di Money Magnet. Di Money Magnet teman-teman bisa dapetin produknya seharga 298.000 aja teman-teman ya. Tapi Mas Hendra, itu tadi kalau kita ngomongin hal seperti itu, kan orang nggak nyadar. Jadi bukan hanya kata-kata positif dan negatifnya nggak nyadar, tetapi luka batin dia nggak nyadar. Dia berasumsi itu benar karena itu pemikiran dia, padahal didasari oleh ketakutan dan trauma masa lalu. Gitu. Itu yang terjadi sih. Dan dari testingnya itu nggak lama-lama amat deh ya, 3 hari terus memberikan testimoni. Banyak gitu, begitu. Keren gitu ya. Nggak tahu tuh gimana cara ngebikinnya gitu ya. Kok bisa sesadis itu hasilnya gitu ya. Ya jadi bisa untuk mendelete mental block ya teman-teman semuanya, Mbak Riza dan kawan-kawan semuanya gitu.
Terus yang menarik lagi tuh, waktu Ko Denny pernah ya membuat statement bahwa aku tuh nggak pernah meditasi loh setiap hari, karena bagiku pekerjaan itu udah ibadah gitu, ya nggak sih? Iya sih, kalau meditasi memang aku rada ini sih, Iya, mesti latihan juga sih. Meditasi itu kan biar kita fokus gitu kan ya, biar kita fokus gitu sebenarnya sih. Memang perlu, dan I believe perlu juga. Istri saya meditasi, gitu, dan selalu kayak, dan lu juga mesti ini gitu kan. Iya, memang perlu sih. Tapi saya nggak. Tapi memahami bahwa bekerja itu adalah esensi dari ibadah itu sendiri. Oh iya, pelayanan, yes. Pelayanan gitu ya. Yes. Karena dengan testimonial sebanyak itu sih, I'm happy ya. Iya. Seneng gitu ikut. Benar. Itu kayak ya kita create sesuatu terus dipakai banyak orang gitu. Terus kan. mereka cerita gitu kan. Cerita ke saya maksudnya itu. Ya. Tapi itu semua nggak akan bisa terjadi kalau kemudian kita nggak mencintai pekerjaan kita deh kok. Iya, tapi yang menarik adalah Brain Boost ini gini, awal mulanya dulu itu saya tuh panic attack 2008. Panic attack 2008, waktu itu sudah tunangan dan akhirnya harus putus karena ya banyak lah ininya. Tapi intinya adalah waktu itu terjadi panic attack, dan saya menyembuhkan panic attack itu butuh waktu kira-kira 9 bulan waktu itu. Ke gereja, ke pastor, nyari tahu, meditasi, kemudian ini ketempelan apa gitu, gak ngerti. Karena tahun 2008 itu YouTube baru mulai kan, 2006 kan, gak ada mau istilah panic attack aja gak ngerti gitu kan. Jadi akhirnya muter-muter itu ketemulah kelas NLP, hipnosis gitu-gitu, dan itu saya pelajarin untuk menyembuhkan diri saya. Jadi saya udah ngerti gimana ngelakuin CBT, bahkan cognitive behavior therapy yang harus nulis terus gitu-gitu, itu paham karena ngelakuin sendiri. Gimana rasanya melawan panic attack itu, kalau dilawan tuh tambah ngelawan gitu kan. Karena dulu itu rasanya kayak aku kok harus lewat fase ini gitu, fase yang paling sengsara banget lah. Keluar rumah takut, karena dari panic attack jadi agorafobia, takut keluar rumah. Jadi ketika nyari rumah ini kan rumah ketemu 2010 tanahnya. Sebelum nyari ini, itu nanyanya adalah kalau beli rumah sini, rumah sakit deket nggak ya? Karena serangan beberapa kali itu di mall, masuk jalan-jalan, paniknya tuh, keluar kursi roda ke rumah sakit gitu. Di gym pernah ambruk, nggak ada orang, di locker sendirian sejaman lebih gitu, sampai ada personal trainer masuk ngasih saya minuman air gula gitu waktu itu. Nah, tetapi sekarang ngelihat ke belakang, itu saya jadi berterima kasih ke Tuhan bahwa itu terjadi sehingga saya bisa punya ilmunya semuanya untuk ngurusin otak ini tadi. Di dalam harian saya tuh nggak pernah bad mood, nggak pernah bad mood. Kalau ditanya kenapa bisa nggak bad mood sama sekali, lah panic attack aja bisa. Panic attack itu rasanya kayak tajam banget begini loh. Lah bad mood itu kan cuma smooth aja, ya gampang lah kalau itu. Jadi beresin bad mood jauh lebih mudah daripada beresin panic attack. Dan panic attack saya udah beres. Nah bad mood mah gampang banget. Lewat apa beresnya? Pakai NLP. Tekniknya macam-macam sih waktu itu. Ada reframing, ada macam-macam sih. Lagi-lagi tetap kekuatan pikiran. Iya. Nah ini ngomong-ngomong tentang kekuatan pikiran, tentang NLP, tentang hipnosis dan lain sebagainya gitu. Kita tahu kalau kita tinggal di kampung itu mayoritas teman-teman, problemnya tetap finansial ya kok. Nah itu terkadang juga berimplikasi terhadap banyak hal dalam potret kehidupannya. Misal, uangku kok sering hilang ya kan, 150.000 hilang hari ini gitu, besoknya hilang lagi gitu. Terus kemudian pada saat tidur di kamar tidurnya itu kayak digodain gitu, ada suara tek segala macem gitu, dan itu terus sampai berbulan-bulan gitu. Ketika kemudian suaminya dibangunkan, itu diem. Jadi godaan-godaan seperti itu tuh banyak banget gitu. Dan kalau aku melihat orangnya cerita, itu nggak mungkin dia ngarang cerita, itu sama sekali nggak mungkin. Artinya aku tahu orang yang jujur sama enggak itu tahu gitu. Nah aku pengen kita diskusi sedikit tentang NLP, tentang bagaimana kemudian seseorang bisa melihat penampakan, bagaimana seorang bisa diganggu seperti itu, dan pada saat itu kemudian diceritakan ke banyak orang, ya, merasa bahwa dirinya teraniaya dengan gangguan seperti itu malah menjadi juga gitu. Oh ya, dikonfirmasi sama yang lain gitu. Ya, mungkin karena atensinya ke situ terus gitu kan. Ya. Nah, bagaimana Ko Denny melihat fenomena seperti ini? Ini cukup kompleks sih. Pertanyaannya cukup kompleks dan dalam. Dari sudut pandang, kita pakai topi dulu nih ceritanya untuk menjawab ini semuanya gitu.
Kemarin saya kejadian juga di kamar saya, klotek-klotek ini apaan gitu kan, berbulan-bulan begitu. Beneran memang tikus beneran. Oh, tikus. Tikus beneran, itu Iya, bisa kertek-kertek gitu. Kalau saya bangunin istri saya, diam gitu. Itu literally tikus beneran. Jadi ketemunya adalah ketika saya main PlayStation, lewat di PlayStation saya. Nah, jadi beneran itu satu. Kedua, kalau dalam konteks NLP adalah kita memang bisa melihat atau mendengar apapun yang kita percayai itu ada. Jadi kalau kita percaya bahwa itu ada, kita digangguin, maka itu akan terjadi manifestasi. Bukan itunya ada beneran, bukan, tetapi memang kita believe itu ada dan itu mempengaruhi kita sendiri gitu. Ini kalau misalkan dipraktekin di sini bisa nggak ya? Langsung ke teman-teman di sini kan lagi live TikTok juga nih. Nah, kemarin saya praktekin begini nih. Buat teman-teman, ada berapa yang lagi live? 550. Lumayan ya. Oke, teman-teman, sekarang begini. Buat teman-teman semua yang ada di sini, yang di YouTube juga boleh, yang di TikTok kebetulan lagi live juga. Teman-teman sambil dengerin suara saya, Anda tutup mata. Yuk, kita bereksperimen sekarang. Nah, sekarang setelah Anda tutup mata ya, Anda bayangkan di depan Anda ada sebuah meja. Nah, di meja tersebut ada sebuah jeruk nipis. Ya, hijau begitu. Anda maju sedikit deketin jeruk nipis itu, di sebelahnya juga ada pisau. Nah, Anda ambil jeruk nipis tersebut, kemudian perlahan dekatkan ke hidung Anda. Dan Anda cium itu baunya. Rasakan di tangan Anda, teksturnya seperti apa. Anda tekan-tekan sedikit, Anda cium-cium baunya sedikit. Ya, dan sekarang ambil pisau yang ada di meja tersebut. Nah, secara perlahan Anda iris jeruk nipis tadi. Anda iris dan baunya terasa lebih kuat. Anda dekatkan irisan tadi ke hidung Anda. Nah, seperti itu. Yes, good. Nah, sekarang setelah Anda dekatkan, Anda mulai mencium baunya. Perlahan, tekan jeruk nipis tersebut sehingga menetes ke lidah Anda. Dan rasakan sekarang di lidah Anda seperti apa rasanya. Iya, kayak begitu. Benar banget, teman-teman ya. Nah, sekarang Anda boleh buka mata dan ketik di kolom chat semuanya. Rasanya seperti apa, baunya. Ada nggak yang bisa ngecium baunya bahkan sebelum diiris? Atau ada nggak yang, oh saya hanya setelah netesin nih baru kerasa nih, gitu. Ada nggak? Ayo diketik di situ. Kecut katanya kok. Nah, kecut ya. Ngiler asem. Nah, pertanyaannya, ngilu. Asem Ngilu. sambil nyengir. Asem kok, kecut. Nah, pertanyaannya simple. Jeruk nipisnya ada atau nggak? Nggak ada. Nggak ada jeruk nipisnya. Anda cuma nutup mata aja, membayangkan dengan detail aja. Itu indera kita bisa persepsinya seolah-olah ada jeruk beneran. Dan rasanya muncul. Gitu. Getir, kecut, seger. Nah, asem ya kan? banget. Lidahku banyak liur. Yes. Aduh, oke. Sesimpel itu, teman-teman. Oke, sesimpel itu hanya untuk membuktikan bahwa, oh, kalau kita mikirin something, itu ternyata bisa manifestasi di sensasi di tubuh kita, termasuk suara dan sebagainya. Itu bisa muncul seperti itu. Berarti kita bisa ngasih advice ke misalnya teman yang mengalami seperti itu. Ya udah, mulai sekarang anggap aja bahwa kemudian itu sudah nggak terjadi lagi dan jangan ceritakan ke siapa-siapa, dan meskipun atau di reframe. Itu lo mau dikasih berkat loh. oh Yang kata malaikat. iya. Mending gitu aja. Mending simpel gitu aja. Gitu aja. Kenapa harus negatif? Kenapa nggak boleh positif? Iya. Positif feelingnya aja yang ditata Iya. gitu ya. Iya. Kenapa nggak gitu aja ya kok ya? Iya. Berarti kalau misalnya mau terulang lagi, berarti mau tambah gede lagi. Yes. Jadi katakan, setiap kali saya mendengar suara ketukan dimanapun itu di kamar saya, Iya. artinya adalah isi sendiri. Semakin banyak rezeki yang akan datang di hidup saya. Ayo muncul lagi ketukan. Ayo semakin kenceng nih. Gituin aja. Itu prinsipnya seperti itu. Dulu waktu saya panic attack, salah satu problem saya terbesar adalah naik mobil, kena sorot lampu. Itu, itu benar-benar bisa pusing banget gitu, kayak, gak enak banget. Yang saya ucapkan dalam hati saya, simple. Setiap kali saya melihat lampu mobil, saya akan semakin rileks. Setiap kali saya melihat lampu mobil, saya akan semakin tenang. Saya ulangin terus itu. Jadi, boom gitu, tenang, boom gitu, tenang. Gitu di program kayak begitu. Ya, jadi sama ya. Aku kemarin juga bilang begitu sih. Poin pertamaku itu ya udah model kayak quantum jump kayak gitu. Jadi seolah-olah ini sudah nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Terus kemudian nggak perlu juga ngundang dukun, orang pinter, kiai segala macam, karena udah mentok, nggak bisa semuanya. Maka aku melihat ini kayaknya dari dirinya sendiri gitu kan. Ya. Dan yang kedua, ya itu tadi, nggak penting faktanya apa, yang penting respon terhadap fakta itu tadi gitu. Kiai udah diundang pasang jebakan tikus dah. Jangan itu. Iya sih, masalahnya dia karena uang sering diambil itu tadi kok. Oke. Yang dia tuh
Ini by the way, kalau misalkan sekali lagi praktek sekali lagi, boleh nggak sama teman-teman? Boleh dong. Buat teman-teman yang, nah sekarang gini, mumpung lagi live di TikTok juga, siapa yang sedang punya masalah besar atau masalah berat di hidupnya, ketik di kolom chat dulu. Ayo, ada nggak? Saya pengen tahu aja. Kayaknya hidupku lagi susah banget ini, beban saya, hidupku. kenapa gitu. Mbak Ada Norma? Oh saya semua kok, saya semua kok. Jadi penonton Ngaji Rasul tuh semua masalahnya berat-berat gitu ya. Iya. pada sumpah. Spesifiknya apa dong teman-teman? Rezeki seret. Waduh, duh, ngetiknya banter-banter kau ini. Kenceng banget ya? Iya, kepala tremor. Wah, oke. Ada menarik ya. Manifestasi uang nggak terwujud. Ada nggak yang sampai ya tadi kepala tremor, ada nggak yang sampai sakit kepala lah, kayak lehernya kaku lah, nggak bisa tidur dan sebagainya gitu kan? Saya belum berani bicara lantang depan kamera kalau banyak orang. Oh, itu nanti tinggal pakai trauma Primus. kok, trauma. Habis ditipu kok. Oke, kita eksperimen sekali lagi teman-teman ya. Kita eksperimen sekali lagi. Asik Sampai nih. kolesterol katanya. Kolesterol. Yakin tuh bukan karena Sampai gorengan. sakit kepala, susah tidur, kurang vitamin D, sakit pinggang. Aduh, masalah semua nih ternyata ya. Oke, kita latihan lagi teman-teman. Kita eksperimen lagi nih teman-teman. Sekarang tutup mata Anda sekali lagi teman-teman, tutup mata Anda. Oke. Nah sekarang bayangkan tadi masalah Anda. Nggak usah ditulis, nggak usah diketik ya. Sekarang Anda tutup mata aja, dengerin saya ngomong. Anda bayangkan masalah Anda. Nah, sekarang saya akan bertanya. Sekali lagi pertanyaan saya tidak untuk dijawab atau diketik, tetapi Anda pahami dalam hati Anda aja. Oke? Nah, sekarang ketika Anda membayangkan tadi masalah Anda muncul, apakah bayangan itu tadi munculnya 3 dimensi, seperti video yang bergerak, atau seperti foto, ada gambarnya tetapi diam. Nah pertanyaannya simple, Anda tinggal amati saja apakah bentuknya 2 dimensi seperti foto atau 3 dimensi seperti video. Oke? Step kedua setelah ini adalah it's okay kalau misalkan itu 2 dimensi atau 3 dimensi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sekarang kalau videonya bergerak, Anda pause itu video supaya videonya diam. Jadi videonya berhenti. Nah sekarang pelan-pelan Anda ubah video tadi menjadi foto. Jadi sama-sama kita melihat sebuah foto kejadian kehidupan Anda, di mana Anda mengatakan bahwa hidup Anda sedang berat, tercermin, tergambar di foto tadi. Nah sekarang perlahan-lahan juga mulai ubah foto tadi, entah itu ada warnanya atau tidak, sekarang ubah menjadi gambar arsiran pakai pensil yang warnanya cuman ya abu-abu lah, hitam tapi tidak hitam-hitam banget, kayak pensil, kayak anak kecil sedang menggambar menggunakan pensil. Ada arsiran, ada yang tipis, ada yang tebal, hitam putih di atas sebuah kertas. Nah sekarang perlahan-lahan Anda kucek-kucek itu, ucel-ucel itu kertas tadi itu, gumpalin jadi ya, gumpalin begitu. Nah, di genggaman Anda. Jadi sekarang Anda memiliki kontrol penuh terhadap problem atau masalah Anda. Ya, jadi kertas tadi benar-benar sudah menjadi gumpalan yang ada di genggaman Anda. Nah, sekarang tidak jauh di depan Anda, lihat, bayangkan ada sebuah kotak di situ. Perlahan Anda dekati kotak tersebut. Ya, seperti itu. Anda dekati dan masukkan kertas tadi ke dalam kotak tersebut. Tutup kotaknya, kemudian gembok dan kunci gemboknya. Nah, tidak jauh dari tempat Anda berdiri di situ, bayangkan ada sebuah danau yang dalam sekali. Danau begitu tenang dan dalam sekali. Nah, sekarang Anda angkat kotak tersebut dan berjalan dekati danau tersebut secara pelan-pelan. Anda lihat sekarang Anda berada di pinggir danau yang dalam tadi. Nah, sekarang kotak yang berisi semua beban hidup Anda lemparkan ke dalam danau tersebut beserta anak kuncinya. Dan amati, kotak tersebut perlahan mulai tenggelam ke dalam danau yang dalam tadi, diikuti oleh anak kuncinya. Lihat, semua beban Anda tenggelam menjauh dari diri Anda. Sekarang perlahan Anda mundur, Anda lihat lingkungan Anda, di situ ada danau, ada pohon-pohon. Anda lihat ke atas, sinar matahari enak gitu ya, cerah, terkena ke kulit Anda. Rasakan hangatnya di kulit Anda. Rasakan sepoi-sepoi angin di situ. Cukup sejuk, cukup menyenangkan. Dan awan biru, langit biru di atas beserta awannya kelihatan cukup cerah. Melambangkan hidup Anda yang sangat cerah,
sekarang. Nah, sekarang Anda boleh buka mata dan ketik di kolom komen atau di kolom chat, gimana perasaan Anda sekarang? Gimana teman-teman? Yang nyetir jangan praktik ya. Karena banyak teman-teman itu yang nyetir Tiba-tiba dengerin Ngaji Rasul terus, lega, feel happy, bahagia, lega, feel Simple kan ya happy, sebenarnya? bahagia, lega, sama aja, lega, seger, senang, lega, plong, lepas, om, saya bisa senyum-senyum sendiri, hakobul, hajat, tenang, gak bisa fokus, lega, rileks, senyum sendiri, ringan, jadi Asik kan? ketawa aku lagi nyetir. ketahuan dulu, ketahuan. Happy ya, mendingan, ringan, relax. Oke. Nah, bayangkan itu Tanpa beban. Iya, tanpa beban. Nah, bayangkan ya, itu hanya permainan di kepala Anda untuk membuang Iya. beban. Karena beban itu memang sebenarnya cuma di kepala Anda, gitu. Dan itu adalah salah satu skrip yang ada di dalam Brain Boost Money Magnet untuk melepaskan beban di hidup Anda. Gitu caranya. Ya kerasa kan? Simple. Kita cuma exercise 2-3 menit aja, feelingnya udah kerasa beda. Ya, oke. Gitu. Itulah mungkin teman-teman sekaligus memberikan gambaran cara kerja Brain Boost Money Magnet itu seperti itu. Makanya banyak yang mengatakan bahwa Brain Boost Money Magnet itu adalah cara brutal menghapus kemiskinan gitu ya, dalam waktu yang secepat-cepatnya gitu ya. Oke, jadi silakan nanti teman-teman yang mau dapetin audionya nanti bisa kontak bio TikTok atau deskripsi Ngaji Rosoh. Oke ya.